Hai, sebelumnya, apakah Anda sudah mengenal hati Anda sendiri? Ayo kenali hatimu, penuhi kebutuhanmu, semoga sehat selalu. Hati merupakan organ terbesar pada tubuh manusia, berwarna merah kecoklatan, memiliki berat sekitar 1.500 gram, dan terletak di rongga perut kanan atas tepat di bawah diafragma. Hati memiliki fungsi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak hingga menjadi sumber energi, tempat penyimpanan dan aktivasi vitamin dan mineral, pembentukan dan pengeluaran empedu, pengubahan amonia, dan menetralkan zat kimia dan racun dalam tubuh. Lalu, bagaimana jika hati rusak? Bila ada penimbunan lemak pada organ hati yang sehat, maka hati akan berubah warna menjadi kekuningan dan kecoklatan. Tingginya nilai enzim ALT atau SGPT dan enzim AST atau SGOT merupakan tanda dari hati yang bermasalah. Pada hepatitis, terdapat hasil positif pada nilai HbSAg. Apakah Anda tahu tentang penyakit hepatitis? Hepatitis adalah infeksi pada hati yang dapat berkembang menjadi kerusakan jaringan hati, sirosis, dan kanker. 7 dari 100 orang di Indonesia hidup dengan hepatitis B, sedangkan 1 dari 100-nya memiliki hepatitis C. Populasi yang rentan terkena seperti bayi baru lahir, anak usia 1-5 tahun, dan orang dewasa dan anak-anak yang lebih tua. Lalu, apa dampak hepatitis bagi kesehatan dan gizi? Hati yang rusak dapat menyebabkan perubahan metabolisme zat gizi, baik itu karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Penurunan nafsu dan asupan makan, penurunan berat badan, malnutrisi, serta bayi yang memiliki berat badan lahir rendah. Hepatitis tidak hanya terdiri dari satu jenis. Terdapat 5 jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis B merupakan hepatitis akut yang disebabkan oleh virus hepatitis B dari golongan virus DNA dengan masa inkubasi 60-90 hari. Dapat ditularkan melalui persalinan dan intrauterina. Penularan lainnya dapat melalui transfusi darah, jarum suntik tercemar, pisau cukur yang dipakai bersamaan, tato dengan alat tidak steril, serta transplantasi organ. Wanita 3 kali lebih sering terinfeksi hepatitis B dibandingkan pria, karena wanita lebih mudah untuk mengalami komplikasi suatu penyakit. Kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi virus hepatitis B seperti dokter gigi, petugas kamar operasi, bidan, perawat, petugas laboratorium, serta dokter bedah. Kelompok rentan lainnya dapat ditemukan pada orang dengan ketahanan imun rendah seperti penderita HIV/AIDS, orang dengan perawatan obat penurun imun, orang dengan hemodialisa dan kemoterapi, pelaku seks bebas, penduduk pemukiman padat, serta pendonor dan penerima donor. Hepatitis kronik berkembang dari hepatitis B akut, di mana usia yang lebih muda lebih rentan terkena keparahan penyakit. Keparahan tersebut dapat menyebabkan radang hati, gagal hati, sirosis hati, serta kanker hati. Lalu, apa saja gejala hepatitis? Hepatitis mempunyai gejala seperti demam dengan kelelahan nyeri otot dan sendi, penurunan nafsu makan, mata dan kulit berwarna kuning, mual muntah, nyeri perut, feses berwarna pucat atau terang,
serta warna urin gelap seperti teh. Lalu, apa yang harus Anda makan dan berapa banyak, khususnya bagi Anda yang menderita penyakit hepatitis? Berikut akan dibahas lebih lanjut. Salah satu sumber energi bagi tubuh kita yaitu berasal dari makanan, yang mana mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin dan mineral yang selanjutnya dapat diubah menjadi energi. Hal itu semua penting untuk dipenuhi bagi para penderita hepatitis. Selain itu, juga terdapat cairan yang perlu diperhatikan. Dianjurkan konsumsi makanan sehari dengan jumlah energi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan sehari. Jika diasumsikan, orang Indonesia kebanyakan memiliki berat badan 60 kg, itu artinya sekitar 1.800 sampai 2.100 kilokalori per hari harus dipenuhi masing-masing penderita hepatitis. Tetapi, hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya, bagaimana pemenuhan zat gizi berupa protein? Bagi para penderita hepatitis yang mengalami kerusakan pada organ hatinya, sehingga mempengaruhi fungsi organ hati dalam memetabolisme zat gizi, salah satunya protein, menjadi terganggu. Hal ini berdampak pada protein yang akan mengalami gangguan penyerapan, gangguan pembentukan, dan lainnya. Sehingga protein di sini dianjurkan diberikan tinggi apabila tidak ada penyakit penyerta yang membatasi atau penyakit keparahan lain yang juga membatasi adanya diberikan protein. Lalu, jenis protein apa yang cocok dikonsumsi oleh penderita hepatitis? Penderita hepatitis lebih dianjurkan mengkonsumsi protein nabati daripada protein hewani. Kenapa? Karena pada penderita hepatitis yang mengalami gangguan atau kerusakan pada hatinya berdampak pada ketidakseimbangan rasio asam amino rantai cabang dan asam amino aromatik pada otak yang berdampak buruk pada keterparahan penyakitnya. Di sini, asam amino rantai cabang berupa valin, leusin, dan isoleusin lebih tinggi pada protein nabati dibanding hewani loh. Di sini ada beberapa sumber protein nabati berupa tempe, tahu, dan kacang tanah. Jika diasumsikan, Anda dianjurkan mengkonsumsi tinggi protein setidaknya 1,2 gram per hari dengan berat badan sekitar 60 kg, itu artinya dalam sehari Anda harus memenuhi 72 gram protein. Nah, selain memenuhi kebutuhan protein dari sumber protein nabati, penting juga mengkombinasikan mengkonsumsi sumber protein hewani. Contohnya, daging ayam tanpa kulit, daging sapi tidak berlemak, putih telur, daging ikan, atau lainnya. Selanjutnya, bagaimana dengan lemak? Pada penderita hepatitis yang mengalami kerusakan pada organ hati, sehingga memperburuk fungsi organ hati dalam memetabolisme zat gizi, salah satunya lemak menjadi energi, juga bermasalah. Sehingga lebih dianjurkan mengkonsumsi jenis lemak yang lebih cepat serap agar tidak memperberat kerja organ hati dalam menyerap lemak atau memetabolisme lemak menjadi energi, yaitu trigliserid rantai sedang yang ditemui utamanya pada minyak kelapa. Selain itu, juga dianjurkan mengkonsumsi asam lemak berupa omega 3. Salah satu contoh sumber lemak yang tinggi omega 3 yaitu minyak zaitun. Selain protein dan lemak, penderita hepatitis juga perlu memenuhi zat gizi berupa karbohidrat. Apabila penderita hepatitis tidak disertai penyakit penyerta berupa diabetes mellitus yang mewajibkan mereka untuk membatasi jenis dan jumlah karbohidrat tertentu, maka karbohidrat dapat dikonsumsi cukup atau tidak berlebih dan juga tidak kurang, dengan jenis karbohidrat sederhana maupun kompleks yang berserat. Nah, di sini ada beberapa makanan sumber karbohidrat berupa nasi putih, kentang, dan mie. Disertai beberapa sajiannya dengan kandungan karbohidrat per masing-masing sajiannya. Pada penderita hepatitis lebih dianjurkan mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi vitamin larut lemak dan juga tinggi vitamin dan mineral yang berperan sebagai antioksidan dan anti peradangan.
Nah, sumber makanan yang tinggi vitamin dan mineral dapat ditemui dari buah dan sayur. Misalnya, di sini ada apel, semangka, dan jeruk dengan masing-masing sajiannya. Selanjutnya, sayur. WHO menganjurkan konsumsi sayuran sebanyak 250 gram per hari, setidaknya dalam 3 kali makanan utama, itu kita harus mengkonsumsi sayur loh. Eits, ada salah satu mineral yang perlu dibatasi loh. Salah satunya natrium. Pada penderita hepatitis lebih dianjurkan mengkonsumsi natrium dalam jumlah terbatas, setidaknya 1 sendok teh per hari. Makanan sudah, lalu bagaimana dengan cairan? Pada penderita hepatitis dianjurkan cukupi kebutuhan cairan sehari, jika tidak dibatasi sekitar 6-8 gelas per hari, atau sekitar 1-1,5 liter per hari. Kebutuhan cairan perlu dibatasi pada seseorang dengan penyakit hati yang disertai pembengkakan akibat timbunan cairan berlebih, atau hasil laboratorium yang menunjukkan kadar serum natrium dalam tubuh rendah. Pola makan yang dianjurkan yaitu menerapkan konsumsi frekuensi sering dengan porsi cukup. Sekitar 3 kali makanan utama, disertai 2-3 kali makanan selingan, yang berpedoman pada isi piringku atau pedoman gizi seimbang. Nah, dalam tiap kali makan, dianjurkan menerapkan isi piringku. Selain menerapkan isi piringku dalam tiap kali makan, juga terapkan pedoman gizi seimbang dalam keseharianmu ya. Bahan makanan apa saja sih yang dianjurkan, dibatasi, atau tidak dianjurkan bagi penderita hepatitis? Jenis bahan makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita hepatitis berupa minuman bersoda, makanan atau minuman yang mengandung alkohol, makanan atau minuman yang mengandung teh kental atau kopi kental. Selanjutnya, beberapa kelompok bahan makanan yang masih boleh dikonsumsi namun dalam jumlah yang terbatas dan hanya beberapa kali saja, yaitu berupa makanan berlemak dan bersantan kental, selanjutnya makanan bergas, makanan dengan campuran bahan pengawet, dan makanan yang mengandung garam dan natrium tinggi. Tenang, masih banyak kok kelompok bahan makanan yang boleh dikonsumsi bagi penderita hepatitis. Sekarang ada beberapa menu nih yang cocok juga dikonsumsi atau bisa menjadi alternatif pilihan menu dalam keseharian bagi penderita hepatitis. Ada puding susu putih telur, avocado toast, sup ayam tanpa kulit, sandwich dada ayam tanpa kulit. Ayo bersama cegah hepatitis, kenali hatimu, penuhi kebutuhanmu, dan jaga kesehatanmu. Pertama dan yang utama, ayo vaksin, khususnya vaksin hepatitis B. Perlu memperhatikan hubungan seksual dengan penderita, yaitu menggunakan alat pengaman, tidak berganti-ganti pasangan, dan harus melakukan vaksin. 3. Dianjurkan menggunakan jarum 1 kali pakai. 4. Biasakan menggunakan barang yang berisiko menularkan secara pribadi. Selanjutnya, tak kalah penting dan tak lupa dilakukan dimanapun dan kapanpun, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut ada beberapa contoh terkait 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Kenali tubuhmu, penuhi kebutuhanmu, jaga kesehatanmu, karena kamu cuma satu. Salam semangat, salam sehat, sehat Indonesiaku.